Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septina Humaira Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum pajak. Yang pertama yaitu pengertian hukumnya dahulu, yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum adalah peraturan atau adat secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintahan. Menurut Plato, hukum adalah sebuah peraturan sistematis yang teratur yang mengikat baik masyarakat dan pemerintahan. Menurut Profesor Dr. Van Kan, hukum adalah peraturan hidup secara menyeluruh yang bersifat memaksa dengan tujuan untuk melindungi kepentingan umum masyarakat. Selanjutnya yaitu pengertian pajak. Menurut Profesor Dr. Rahmat Sumitro, Sarjana Hukum, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dan yang kedua yaitu menurut Profesor Dr. P.J.A. Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum, undang-undang, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung ditunjukkan dan yang digunakan adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Dan selanjutnya yaitu menurut ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau KUP dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Pengertian hukum pajak. Menurut Hartono Hadi Suprapto, hukum pajak adalah serangkaian peraturan yang mengatur bagaimana pajak dipungut, atas keadaan atau peristiwa apa pajak tersebut dikenakan, serta berapa besar atau jumlah pajak yang dikenakan. Selanjutnya menurut Santoso Broto Diharjo, hukum perpajakan atau yang juga dikenal sebagai hukum fiskal merupakan aturan-aturan yang meliputi wewenang atau hak pemerintah dalam mengambil kekayaan seseorang dan memberikannya kembali ke masyarakat melalui kas negara. Selanjutnya menurut Rahmat Sumitro, hukum perpajakan adalah kumpulan peraturan yang mengatur hubungan rakyat selaku pembayar pajak dengan pemerintah selaku pemungut. Unsur yang melekat pada pengertian pajak: 1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. 2. Sifatnya dapat dipaksakan. 3. Tidak ada kontraprestasi secara langsung. 4. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat atau daerah. Yang kelima, diperuntukkan bagi pengeluaran pemerintah. Selanjutnya fungsi pajak. Fungsi utama, fungsi anggaran atau fungsi budgeter. Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara. Tujuannya adalah untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Sehingga dapat dikatakan fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara. Fungsi mengatur atau fungsi regulasi. Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam hal sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur atau regulasi ini antara lain pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi dan pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor. Yang kedua, fungsi turunan, fungsi pemerataan atau pajak distribusi. Berarti pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kesejahteraan masyarakat. Fungsi stabilisasi, berarti pajak digunakan untuk menstabilkan kondisi perekonomian. Asas dan dasar pemungutan pajak. Ada 4 asas perpajakan yang dikemukakan oleh Adam Smith diantaranya. Asas equality atau kesetaraan atau keseimbangan. Asas Centilli, landasan hukum. Asas convenience of payment, tepat waktu. Dan yang terakhir asas efisiensi atau ekonomis. Dasar teori pemungutan pajak. Di Indonesia sendiri umumnya dikenal 5 teori yang dipakai sebagai landasan pemungutan pajak, yaitu teori asuransi, teori gaya pikul, teori kepentingan, teori daya beli, dan teori bakti. Kedudukan hukum pajak. Pajak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A Amandemen yang berbunyi, pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.
hubungan hukum pajak dengan hukum pidana. Terdapat sanksi pidana terhadap pelanggaran atau kejahatan di bidang perpajakan, baik dalam KUHP maupun dalam Undang-Undang Perpajakan. Misalnya, rahasia jabatan pasal 322 KUHP. Rumusan tersebut juga terdapat dalam pasal 41 KUP. Juga pemalsuan pasal 263 KUHP dan pasal 39 ayat 1 huruf F KUP. Ketentuan KUHP yang mengancam sanksi tindak pidana di bidang perpajakan. KUHP pasal 209 tentang menyuap, pasal 418 tentang menerima hadiah, pasal 419 yaitu PNS menerima hadiah atau pemberian. Pasal 368 KUHP memuat sanksi pidana terhadap pegawai pajak yang melawan hukum. Pasal 36A ayat 4 KUP memuat sanksi tindak pidana korupsi. Pasal 22 tindak pidana korupsi nomor 31/1999. Hubungan hukum pajak dengan hukum perdata. Hukum pajak mencari dasar kemungkinan pemungutan pajak atas dasar peristiwa, kematian dan kelahiran, keadaan, perbuatan yang diatur dalam hukum perdata. Hukum pajak merupakan lex spesialis dari hukum perdata. Contoh pasal 25 KUH Perdata tentang domisili. Hukum pajak menetapkan secara tersendiri tentang apa yang dimaksud dengan domisili sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 KUP. Yang terakhir, hubungan hukum pajak dengan hukum tata usaha negara. Seperti diketahui bahwa semua keputusan para pejabat di bidang perpajakan adalah merupakan ruang lingkup hukum administrasi negara atau hukum tata usaha negara. Sehingga bila terjadi sengketa perpajakan semestinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 menjadi domain kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengadilan Pajak berlaku ketentuan khusus atau lex spesialis. Jenis-jenis pajak. Jenis pajak memiliki sifat pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung artinya pembebanan tidak dapat dilimpahkan. Contohnya pajak bumi dan penghasilan PBB dan pajak penghasilan. Pajak tidak langsung artinya pembebanan dapat dilimpahkan. Contohnya pajak penjualan atas barang mewah, di mana pajak ini hanya diberikan bila wajib pajak menjual barang mewah. Jenis pajak berdasarkan objek atau sasarannya. Pajak objektif artinya pajak pajak pengambilannya berdasarkan objeknya. Contohnya pajak import, pajak kendaraan bermotor dan materai, dan masih lainnya. Pajak subjektif artinya pajak yang pengambilannya berdasarkan subjeknya. Contohnya pajak kekayaan dan pajak penghasilan. Jenis pajak berdasarkan pemungutannya yaitu yang pertama ada pajak daerah atau lokal, artinya pajak yang dipungut dan dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang terbatas pada rakyat daerah itu sendiri, baik yang dipungut Pemda tingkat 2 atau provinsi maupun Pemda tingkat 1 atau daerah kecamatan. Contoh dari pajak daerah atau lokal yaitu yang pertama ada pajak hotel, kemudian ada pajak hiburan, pajak restoran, dan pajak kendaraan bermotor. Yang kedua yaitu pajak negara pusat. Artinya pajak yang dipungut dan dikeluarkan oleh pemerintah pusat melalui instansi terkait, yakni Direktorat Jenderal Pajak. Contohnya seperti PPN, pajak pertambahan nilai, kemudian ada pajak penghasilan PPH, dan PBB, perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak merupakan mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak kepada negara.
Nah, di Indonesia dikenal atau berlaku 3 jenis sistem pemungutan pajak, yaitu diantaranya ada self assessment system, kemudian official assessment system, dan yang ketiga withholding assessment system. Hapusnya hutang pajak disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama ada pembayaran, kemudian kompensasi, yang ketiga daluarsa atau sudah lewat batas ketentuannya, keempat pembebasan, dan yang terakhir adalah penghapusan.